Jangan lupa like and subscribe, tekan tombol loncengnya ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini Mem akan bahas tetap tentang Analytical Exposition Text. Di link YouTube Mem yang pertama dan kedua itu sudah kita bahas tentang apa itu Analytical Exposition Text, kemudian struktur teksnya. Maka pada kesempatan kali ini untuk penjelasan yang terakhir, Mem akan lengkapi lagi dari link YouTube pertama dan kedua. Ya, kalau link YouTube pertama kedua itu hanya menjelaskan penjelasan apa itu analytical dan strukturnya. Pada kesempatan kali ini, Mem akan bahas yaitu tentang unsur kebahasaan. Ya, jadi dari sisi fungsi sosial dan analytical exposition text itu dijelaskan pada link YouTube pertama dan kedua, serta struktur teksnya. Pada kesempatan kali ini Mem akan bahas masalah unsur kebahasaan. Nah, jadi tolong perhatikan baik-baik karena Mem akan bagi kuis masalah 3 aspek tadi. Oke, next berikutnya. Kita lanjut. Ya, ini dia. Jadi pada title itu membahas tentang tell about the topic of the essay. Ya, jadi pada judul itu otomatis penulis itu membahas tentang topik atau essay yang diangkat. Kemudian masuk pada introduction. Introduction adalah itu untuk membahas awal mula starting point-nya ya pada exposition text ya. Kemudian here you state the topic, kemudian kalian menyatakan topikmu ya, kemudian point of view, introductory statement dan lain seterusnya. Kemudian masuk pada body atau isi dari analytical exposition text. Nah, dari disinilah nanti berfungsi yang disebut dengan gramatikalnya ya atau tata bahasa. Ya, jadi di sini yang Mem akan perjelas lagi. Tapi ingat pada body, ketika masuk pada body-nya maka argumen di sini kalian harus dukung argumenmu dengan berbagai fakta yang menarik atau fakta yang realistis, yang valid berdasarkan hasil penelitian dan lain seterusnya supaya orang terbujuk terhadap ide atau topik yang kamu angkat. Kemudian ada conclusion. Di conclusion itu apa isinya? Yaitu restates or restates the thesis statement. Jadi di situ adalah pernyataan ulang dari tesis yang kalian angkat. Kemudian summarize what has been stated. Jadi kemudian disimpulkan apa yang kamu sudah nyatakan, gitu ya. Nah, inilah yang kali ini Mem akan bahas yaitu tentang linkage feeders of exposition text. Ya, tentang tata bahasa yang digunakan pada eksposisi itu. Ya, jadi pada tes eksposisi kalian harus perhatikan bahwa dia menggunakan appropriate word atau kata-kata yang biasa berhubungan dengan analytical exposition text. Ada pasti kata bad, ya. Kemudian ada kata hal yang berkaitan dengan good, atau hal yang berkaitan dengan persuading, bujukan, atau ada yang berkaitan dengan persuasif. Ya. Contoh yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk, misalkan muncul kata-kata appealing, unfavorable, ghastly, terrible. Untuk hal-hal kata-kata yang buruk biasanya menggunakan kata yang baik, fantastic, incredible, momentous, remarkable, dan seterusnya. Untuk yang persuading menggunakan convincing, arguing, enticing, realistic, dan untuk persuasive, credible, realistic, rational sense, coherence. Nah, itu tata bahasa yang biasa muncul pada analytical exposition text. Kemudian yang perlu kalian ingat juga, dia menggunakan use the present tense ya. Jadi menggunakan use the present tense. Jadi use present tense itu adalah kata-kata kerjanya itu rata-rata menggunakan kata kerja pertama. Itu yang perlu kalian ingat, anak-anakku. Kemudian menggunakan mental verb, kata-kata kerja mental seperti I believe, saya percaya, I prefer, saya lebih pada apa, I agree, saya setuju, I doubt, saya ragu, I disagree, saya tidak setuju. Ya, jadi ini merupakan kata-kata mental verb. Jadi pada analytical exposition text, kata-kata mental ini sering sekali muncul, kata kerja mental ini ya. Jadi I believe, saya percaya, dan seterusnya.
Ya, kemudian use saying verb, kata kerja ungkapan. Biasanya itu to support the argument, biasanya untuk mendukung argumen. Seperti people say, masyarakat mengatakan, it is said, ini dinyatakan, atau research indicate, berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bla bla bla. Ini biasanya untuk mendukung argumen kita. Jadi ada kata kerja saying, ya, kata kerja saying. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik karena kuis yang berikutnya itu akan berhubungan dengan language feeders. Next, berikutnya, pada analytical exposition text dia menggunakan use connecting verb atau kata kerja penghubung. Nah, ini juga perlu untuk mendukung kita punya argumen, maka kata kerja penghubung itu sangat-sangat digunakan sekali. Misalkan additionally, ya, tambahannya, furthermore, selanjutnya, not only, tidak hanya, also, juga, atau in addition, tambahannya, moreover, likewise, dan seterusnya. Firstly, pertama, ya, kalau misalkan kita membuat argumen, ya biasanya ini sering sekali muncul. Firstly, pertama, ya kan? Secondly, argumen kedua. Thirdly, argumen ketiga, dan seterusnya. Ya biasanya kalau untuk terakhir dia bilang finally, ya. Nah, untuk conclusion, ya berarti therefore, oleh karena itu, atau so, dan seterusnya. Jadi dia menggunakan connecting verb atau kata kerja penghubung. Next, berikutnya menggunakan use causal conjunction, ya, conjunction. Menggunakan kata kausal, ya, konjungsi kausal, ya. Sebab, ya. Because, kan, consequently, ya. Konsekuensinya despite, due to, ya. For that reason, karena alasan itu, in that case, ya, berdasarkan masalah itu, even though, yet, otherwise, dan seterusnya. Ini adalah conjunction, causal conjunction, atau penyebab, ya, sebab akibat. Ya, kemudian use words that express the other's attitudes, atau ada kata-kata juga yang untuk mengekspresikan sikap dari si penulis, ya. Ya, contoh, will, frequently, akan, secara frequently, may, mungkin, must, harus, usually, biasanya, typically, secara tipikal, habitually, secara kebiasaan, commonly, pada umumnya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan kata-kata ekspresi dari penulis. Nah, ini sudah banyak, ya, tata bahasa yang digunakan pada analytical exposition text. Ya, next yang terakhir menggunakan use persuasive techniques, ya, menggunakan teknik persuasif, ya. Namanya juga untuk membujuk orang, ya. Jadi pada umumnya digunakan teknik-teknik persuasif. Jadi pada analytical exposition text ada juga teknik-teknik persuasif. Gimana sih maksudnya? Yaitu misalkan pertama, use generalization to support viewpoint or argument. Jadi biasanya pada umumnya itu digunakan pendapat secara umum untuk mendukung kita punya argumen. Ya, misalkan merokok itu secara umum sangat berbahaya untuk paru-paru, itu merupakan pendapat secara umum. Ya, tapi untuk lebih spesifiknya itu kita harus dukung fakta kita dengan penelitian kah, atau berdasarkan berita atau Menteri Kesehatan dan lain seterusnya. Ya. Next, generalization or common belief, ya, secara umum atau pendapat secara umum, general statements. Kemudian use evidence and fact, ya. Menggunakan sebuah peristiwa atau fakta-fakta to back up the generalization, untuk membackup secara umum, ya. Misalkan like using research, berdasarkan hasil penelitian, expert opinion, atau pendapatnya para ahli, ya, atau ada testimoni atau quotes, ya, beberapa ungkapan-ungkapan, ya, dan lain seterusnya, ya. Jadi memang harus ada teknik persuasif. Ada yang yang kayak fakta yang mendukung, ya, supaya ide kita itu diterima oleh orang, ya. Next, use exaggeration to make things or use it appear better or worse than the actual are. Ya, jadi memang betul-betul secara kesimpulannya bahwa pada analytical exposition text itu, karena dia memang dari sisi tujuan, ya, bisa kita lihat di link YouTube meme yang pertama dan kedua. Tujuan dari analytical exposition text is to persuade the reader or listener that something in the case. Yaitu tujuannya adalah untuk membujuk para pembaca bahwa sesuatu itu ada masalah, bahwa jadi kita mau menulis sebuah ide atau apa untuk membujuk orang, maka memang digunakan teknik-teknik persuasif, teknik-teknik untuk membujuk orang. Makanya tidak hanya membujuk, tetapi argumen-argumen kita itu harus didukung dengan berbagai fakta-fakta, gitu, ya. Ya, itulah analytical exposition text. Oke, my student, I think that's all. Saya kira cukup. Untuk lebih jelasnya mungkin sedikit
saya tambahkan ini beberapa contoh yang di language feeders-nya ya. Misalkan di bagian introduction di sini si penulis menggunakan mental ini tadi ya, mental verb, kata kerja mental. I think, I believe. I think, ya, I believe, ya. Jadi ada kata-kata mental yang dipakai. Jadi sering sekali muncul kata-kata mental pada analytical exposition text. Kenapa? Karena memang untuk membujuk orang, ya. Jadi memang kita yang pertama harus meyakinkan orang. Makanya ya, saya percaya, ya, menurut saya berpendapat dan lain seterusnya. Kemudian conjunction relation, ya. Jadi ada ini kata penghubung. First of all, pertama, jadi untuk mendukung argumen kita harus ada kata conjunction. Ini namanya conjunction, ya. First of all, pertama-tama, ya. Kemudian kalau di argumen kedua, secondly, ya, kedua. Pasti di argumen ketiga dia bilang thirdly. Tidak, ternyata dia pakai furthermore, selanjutnya. Boleh ya? Kalau kita lihat argumen keempat, finally dan terakhir. Nah, berarti untuk conjunction terakhir ini, finally, kata penghubung terakhir. Ya, kalau di conclusion dia pakai in conclusion. Itu namanya conjunction, ya, first of all, secondly. Kemudian ada juga causal conjunction atau kata penghubung sebab akibat di sini. Consequently, ya, akhirnya atau sebabnya, gitu ya. Ya, kemudian ada generic reference accidents, ya. Kemudian children parents, ya, parents, ada babies, ya. Jadi memang ada beberapa kata-kata tertentu. Expert opinion, ya, expert, ya, ini tadi ya, pendapat para ahli. Jadi memang didukung beberapa fakta yang sangat ini. Present tense, ya, go so fast, dia pergi begitu. Motorbike rider go so fast, ya. Motor rider, para pengendara motor itu go so fast, ya, berkendara sangat cepat. Nah, ini go itu kan kata kerja pertama. Jadi memang kata kerja pertama yang dipakai pada simple present tense. And then ya, saya pikir itu. Jadi tolong diperhatikan tata bahasa yang digunakan pada analytical exposition test. Jadi language feeders. Oke, nanti silahkan tunggu gamesnya atau kuisnya. Mem akan share di grup WA kalian, silahkan kerja dan see you next time. Thank you so much for your nice attention. Terima kasih atas perhatiannya. I close. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan see you next time. Don't forget to like and subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.